Chandra Mohan Kartiko Haneksen. Itulah sebabnya Syekh Siti Jenar menganggap bahwa orang yang sholat disuruh oleh budinya. Budi itu laknat dan mencelakakan, serta tidak dapat dipercaya dan dituruti karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya pun tidak dapat dipegang dan tidak jujur. Jika dituruti, ia tidak mau dan selalu mengajak mencuri. Kemudian Syekh Siti Jenar mengatakan, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu zikir, budi saya melepaskan hati dan menaruh hati kepada seseorang. Bahkan terkadang menginginkan keduniaan yang banyak. Lain halnya dengan zat Allah yang bersama diriku. Saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan dibayangkan. Syekh Siti Jenar berkeyakinan bahwa syahadat, sholat, dan puasa itu adalah sesuatu yang diinginkan. Sehingga ia menganggap hal itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji, semuanya hanyalah omong kosong. Itu semua adalah kedurjanaan budi dan penipuan terhadap manusia. Orang-orang dungu menuruti aulia hanya karena diberi harapan surga kelak. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan diri saya yang tidak pernah menuruti perintah budi. Orang yang bersujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya kelak saja bila dahi sudah menjadi tubal dan kepala sudah berbelulang. Dianggap sebagai kebohongan dan tidak masuk akal oleh Syekh Siti Jenar. Dalam ajarannya menjelaskan bahwa di dunia ini manusia adalah sama. Mereka mengalami suka dan duka, serta menderita, sakit, dan nestapa. Oleh karena itu, ia hanya setia pada satu hal, yaitu Gusti Zat Maulana. Baginya dialah yang luhur dan sakti, yang berkuasa dan maha besar. Dia juga memiliki 20 sifat yang berkuasa atas segala kehendaknya. Dialah yang maha kuasa, pangkal mula segala ilmu. Dialah yang maha manusia, mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya sempurna tanpa cacat. Semua itu terlihat di dalam raga manusia. Dia sangat sakti, menguasai segala yang terjadi, menjelajah seluruh alam semesta. Dia adalah zat yang ngindro loko. Itulah yang disebut Syekh Siti Jenar sebagai Hangyang Widi. Ia berbuat baik dan menyembah atas kehendaknya, serta tekad lahirnya dihapus.
Tingkah lakunya mirip dengan pendapat yang dia ungkapkan. Ia berketetapan hati untuk berkiblat dan setia, teguh dalam pendiriannya, kukuh menyucikan diri dari segala kotor hingga ajal menemuinya. Ia tidak menyembah kecuali pada budi yang setia. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati dan sifat Muhammad yang kudus. Ia juga berkeyakinan bahwa hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Sementara itu, panca indera merupakan barang pinjaman, dan jika sudah diminta oleh Sang Pencipta akan menjadi tanah dan membusuk, hancur, lebur, dan bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Terkait dengan hal itu, Syekh Siti Jenar mengatakan, demikian pula dengan budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran. Semua itu berasal dari panca indera yang tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan sering tidak jujur. Akal itu punya siang malam, mengajak dengki terhadap sesama manusia demi kebahagiaan diri pribadi, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat mengajak perbuatan jahat dan menimbulkan kesombongan, sehingga seseorang jatuh dalam lembah kenistaan sekaligus menodai nama dan citranya. Kalau sudah demikian, barulah ia menyesali perbuatannya. Lain halnya dengan Dat Wajibul Maulana yang menjadi pemimpin budi untuk menuju ke semua kebaikan. Citra manusia yang ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Untuk itu cobalah untuk memisahkan Dat Wajibul Maulana dengan budi agar manusia dapat menerima keinginan yang lain. Syekh Siti Jenar mengetahui benar waktu dan tempat kemusnahan Anta yang mulia atau Dat yang melanggengkan budi. Hal ini didasarkan firman Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad di surat Al-Anfal ayat 17. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Inilah dalil yang dijadikan sandaran keyakinan Siti Jenar bahwa ada Dat yang dapat memutuskan beraneka ragam selubung yang dapat lepas seperti anak panah yang tidak diketahui busurnya. Akhirnya sarekat, tarekat, hakikat, dan makrifat akan musnah, tiada terpikirkan. Sehingga dengan keyakinan ini, Syekh Siti Jenar sampai di istana yang sejati.